Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan tentang semangat mengutamakan akhirat. Sekarang pindah bab fadlil ghina asyakir. Sekarang bab keutamaan orang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang baik. Siapa orang kaya yang bersyukur atau yang baik itu? Wa huwa man akhadhal mala min wajhihi wa sarafahu fi wujuhihi al-ma'mur biha. Orang kaya yang baik yang bersyukur itu adalah orang kaya yang hartanya dihasilkan dari perkara yang halal. Kemudian digunakan di jalan yang diperintahkan oleh agama. Bukan digunakan dengan cara diperintahkan oleh hawa nafsu. Jadi definisi atau orang yang disebut kaya yang baik itu hartanya dihasilkan dari perkara yang halal, kemudian digunakan dengan sesuatu terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Umpama ada orang kaya suka bagi-bagi hartanya, loman, dermawan, bahkan ditampilkan di media sosial bagi-bagi telur bertrek-trek umpamanya, kan ada itu sekarang itu, sak desa diundang semua, pulangnya bawa telur 2 krak gitu masing-masing orang, sampai tidak kuat yang mau bawa, saking banyaknya yang diberikan. Tapi kalau uang yang dihasilkan itu dari perkara haram, berarti dia bukan orang kaya yang baik. Kalau kaya yang baik, uangnya halal, dari jalan yang halal, bukan korupsi, bukan nipu-nipu, kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan. Ini baru baik. Atau sebaliknya, diambilkan dari perkara yang halal, memang bisnisnya halal, tapi pelitnya bukan main, cerai sarah umpamanya, salah le cerai ki sarah, padan bi orang soki sarah, orang soki sarah, soki keng sarah, nanti banyak besen keng sarah, sarah lakon, sarah ceren dan lain sebagainya. Jadi di sini orang yang kaya yang baik yang dianjurkan oleh agama, uangnya halal dan diberikan kepada yang halal juga. Qala Allah Ta'ala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang diberi harta, kemudian bertakwa, kemudian bersedekah dengan cara yang baik, maka kata Allah akan aku gampangkan segala urusannya. Jadi orang yang kaya dermawan itu dijanjikan oleh Allah bukan hanya digampangkan di dunia urusannya,
tapi juga digampangkan urusannya di akhirat. Ini bagi orang yang kaya. Jadi jangan mau ditipu-tipu setan. Kalau sodako uangnya berkurang, kalau bantu orang, wah nanti keenakan orang itu. Jangan begitu. Ini untuk kepentingan kita sendiri yang kaya-kaya ini. Kalau ingin dimudahkan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan mau ditipu-tipu setan. Setan itu terus nipu. Sama orang kaya juga nipu agar supaya gak dermawan. Sama orang alim juga nipu. Sama orang yang ahli ibadah juga nipu setan itu. Jangan dikira orang alim gak ditipu oleh setan. Orang ahli ibadah gak ditipu. Sama-sama ditipu. Kalau orang kaya yang ditipu oleh setan, dia dirayu agar supaya tidak mensodakokan hartanya. Kalau orang yang berilmu ditipu oleh setan agar supaya tidak mengamalkan ilmunya, tidak menyebarkan ilmunya. Orang yang ahli ibadah juga tertipu juga. Kalau kita masih nuruti setan, gimana? Ketika kita ahli ibadah, ahli sodako, ahli ngaji, ahli sholat, tahajud, sembarang wis, setan itu datang menipu dengan kebaikan. Apa? Rumongso lebih baik daripada orang lain. Nah, kena wis ini, ketipu wis. Aromasa aben lebih bagus tenimbang orang lain. Bodan lah ahli pasah Senin Kemis, ahli tahajud, ahli puasa, merasa lebih baik daripada orang lain. Ini sudah kena tipu setan. Jadi setan itu kalau ngerayu dengan maksiat kita tidak berhasil, maka setan akan merayu kepada kita, menipu kita dengan kebaikan yang kita miliki. Sama-sama tertipu juga ya. Jangan dikira sedikit-sedikit orang kaya tertipu. Jangan, sama saja yang ceramah juga kadang tertipu oleh setan. Yang ahli ibadah juga kadang tertipu oleh setan. Wa qala ta'ala wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ini janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan menjauhkan orang yang bertakwa, yang mau menginfakkan hartanya, diantaranya membersihkan hartanya dengan zakat. Jika semua itu dilakukan karena mencari ridha Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjauhkan dia dari neraka, juga akan mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala. Jadi kalau ingin selamat ketika kita menjadi orang kaya, bertakwa kepada Allah, infakkan harta kita untuk kebaikan, maka kita akan dijauhkan dari neraka dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetaplah ya, setan akan selalu membisikkan, oh jangan disodakokan, eman sampai dulu kerja panas di sawah, maton, ngoli, lain sebagainya, lab ya. Jangan, beli baju baru aja, gitu katanya setan. Sekarang lu hari raya, waktunya beli baju yang banyak gitu. Mau sodako, oh jangan, beli kue saja itu. Kue. Jangan niat ini wis, niat bagus-bagusan. Tidak ada niat lillahi ta'ala. Wis ingin pamer-pamer kue. Nah ini hati-hati juga loh ya. Musim-musim lebaran ini sekarang niati. Jangan niat mewah-mewahan atau bangga-bangga dengan kue, dengan suguhan. Jangan. Niati menghormati tamu. Pahala itu. Tapi kalau niatnya beli kue lebaran itu ingin dikatakan, oh banyak uangnya ini. Ya tidak dapat pahala, apalagi ingin dikatakan kaya. Blacknya semuanya biskuit Hongkoang ya, Hongkoang semua blackannya. Setelah dibuka isinya rengginang ya, Jamudin, aduh. Nah ini sudah nipu ini, niatnya sudah salah.
Nipu lagi ya. Wadah bari saya itu ke pasar. Orang jualan kue ya. Saya ngomong sama penjual kue. Enak ya kalau jualan kue. Kalau waktu itu saya ngomong Madura ya. Enak ya jualan kue. Kenapa? Kalau ada tamu kan tidak usah beli. Sudah ada ya. Apa kata jawabnya yang jual kue? Oh, montoro lekas sebeleman tamu ya. Angka Jamuddin ya. Jadi serang aja. Ya, itu jawab gue lah. Reken tamu seronya lep juga. Jadi kita ini ya niati ya. Kadang kita itu niatnya salah ya. Beli baju baru hari raya itu niat menghormat hari raya, ibadah hari raya itu dapat pahala. Bukan beli baju baru, sarung baru semuanya niatnya salah. Fashion show. Tahu fashion show ya? Menampilkan fashion, bajunya, pakaiannya. Ini tidak dapat pahala. Sama halnya juga lebaran ke masjid, ke mana saja, baju baru semuanya. Niati lillahi ta'ala ibadah karena Allah ta'ala, bukan niat fashion show. Menampilkan penampilan bajunya. Ini tidak dapat pahala guys. Ini bagian dari rayunya setan. Maka di sini juga ayat menjelaskan orang yang bertakwa suka menafkahkan hartanya, maka dia akan dijauhkan dari neraka oleh Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Firman-Nya Allah Ta'ala juga sedekah yang ditampilkan. Fa ni'mahi, bagus ya, bagus. Jadi sedekah ditampilkan itu bagus. Mungkin niatnya pertama lillahi ta'ala, nomor 2 agar supaya ditiru oleh orang lain, bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, akan tetapi jika dirahasiakan dan diberikan kepada fakir miskin itu lebih baik, begitu. Wa yukaffir ankum min sayyiatikum, Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah Ta'ala tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi begini ya, sedekah mau ditampilkan monggo, ndak usah berisik ya. Kemudian itu ditampilkan namanya disebut, ndak ikhlas itu. Jangan ngomong begitu, bisa jadi yang merahasianku itu malah yang enggak ikhlas. Diam saja, ndak usah wes. Urusan ikhlas itu urusan hatinya dia sama Allah Ta'ala. Mau yang ditampilkan monggo, yang mau merahasiakan juga monggo. Belum tentu, saya sudah sering mengatakan berkali-kali, yang merahasiakan sedekahnya itu belum tentu hatinya lebih ikhlas daripada yang menampakkan. Belum tentu ya. Jadi yang benar bagaimana orang ikhlas itu, mau ditampilkan monggo, mau dirahasiakan monggo. Tak usah protes wis. Yang penting sedekah lillahi ta'ala, urusan dia dengan Allah Ta'ala. Nanti yang merahasiakan, saya merahasiakan agar supaya orang menilai bahwa saya ini orang ikhlas. Ini tidak ikhlas wis. Jadi tidak usah berisik ya, tidak usah ribut. Yang ditampilkan monggo, gak usah ngomong tidak ikhlas itu. Itu loh ada namanya. Saya itu loh, udah ada namanya, hamba Allah nomor 10 itu. Kan sama saja itu kan, menampilkan walaupun hamba Allah. Tuh lihat. Dan saya itu nomor 15 itu hamba Allah, itu saya itu. Tak rela pada boy gini kah, cung saraan malah ya daripada yang menampilkan. Jadi sudah ada usah diperdebatkan, ada usah ribut-ribut. Mau ditampilkan monggo, di sini ayatnya jelas, baik, yang disamarkan juga lebih baik. Wa qala ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mendapatkan kebaikan
sehingga kalian menafkahkan apa yang kalian cintai. Jadi sodakoh yang benar itu diantaranya adalah sodakoh yang masih disenangi, kie senengen, kie eman, itulah sodakoh yang baik. Ya benar malah tanda bagi ke orang ya. Ini ya pahala juga king cuma kurang baik. Timbaki ke orang sangkun orang yang nerima itu nerima bukan karena suka ya. Kayak maleta perasaan saya beri. Kalah aduh. Jalan hari bagi ke orang bagi bajan bagi ke aja bagi ke orang. Wa ma taf'alu min syai'in fa innallaha bihi alim. Segala sesuatu yang kalian infakkan, kalian sedekahkan sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Jangan khawatir, Allah Ta'ala pasti tahu. Tidak usah kemudian sibuk agar supaya kebaikan kita ini diketahui oleh orang lain. Prinsipnya kita ini kalau di bab ini ya, bab orang kaya yang baik ini sodakoh nampakkan monggo, dak ditampakkan juga monggo, sing penting niatnya lillahi ta'ala. Memang berat ya kalau belajar ikhlas, apalagi setelah memberi orang yang diberi itu berbuat tidak baik kepada kita. Nah disinilah kita ini disebut orang kaya baik atau tidak. Wal ayatu fi fadlil infaqi fit ta'at katsirah ma'lumah. Ayat-ayat tentang keutamaan infak. Infak bersedekah dalam taat kepada Allah itu banyak sekali. Tapi yang ditulis oleh Syekh Nawawi di sini hanya sebagian. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.